Bersama Octaviani Santoso, program studi akuntansi, Fakultas Humanity dan Bisnis dari Universitas Pembangunan Jaya. Dengan NIM 2025011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian bersemester 2 mata kuliah statistik dan bisnis. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang data primer pada aplikasi SPSS. Data primer sendiri adalah informasi atau data mentah yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, seperti konsumen, karyawan, pasar, atau responden seperti data primer yang saya punya pada saat ini, untuk menjawab masalah spesifik perusahaan. Mari kita bahas dan simak video ini. Baik, ini adalah data primer, di mana di sisi kiri itu adalah data mentahnya dan di sisi kanan data yang sudah disatukan berdasarkan kategori responden di sebelah kiri, dan juga nilainya ada kategori JIT, BBC, JIT, lalu dan skornya pada masing-masing. Langsung saja untuk uji instrumennya, karena datanya sudah jadi dan kita tinggal import datanya. Sudah terlihat pada layar bahwa aplikasi SPSS-nya sudah terbuka. Kita bisa lanjut klik file, lalu import data Excel, dan kita pilih foldernya ada di mana. Dan jangan lupa yang akan diolah adalah data primer. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari data yang sudah diimpor. Untuk uji instrumen, kita langsung saja klik Analyze, lalu Scale, dan ini adalah reliability untuk nilai LA1 sampai LA8. Kita pindahkan ke item sebelah kanan, lalu pilih statistik, single, lalu kita checklist, ANOVA-nya none, lalu klik continue, lalu klik OK. Dan hasil outputnya untuk scale uji instrumen seperti ini. Oke, selanjutnya untuk hasil instrumen pada tabel item total statistik. Baik, untuk yang tertampil seperti di layar, dapat disimpulkan bahwa mayoritas butir pernyataan dari LA2 hingga LA8 telah memenuhi syarat validitas dengan nilai corrected item total correlation di atas 0,30. Namun, terdapat dua butir pernyataan, yaitu LA1 dengan nilai 0,157 dan LA4 dengan nilai 0,063 yang dinyatakan tidak valid karena di bawah ambang batas minimal. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mengeliminasi atau menghapus item LA1 dan LA4 agar pengujian ulang nantinya menghasilkan tingkat reliabilitas instrumen yang jauh lebih optimal dan konsisten, yakni mencapai angka 0,708.
Selanjutnya akan dilakukan uji normalitas pada data yang sudah ada. Uji normalitas ini kita hanya memerlukan untuk sumbu Y lalu dan X, dimana bisa di copy paste langsung dan diubah menjadi kategori scale untuk Y sampai dengan X4, dan untuk desimalsnya kita ubah menjadi 0 semua. Lalu untuk di data view-nya kita peroleh angka dari masing-masing skor berdasarkan kategori sebelumnya, berurutan sesuai dengan Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, itu adalah contoh setelah dari line accounting tadi, dari urutan LA1 sampai LA8 skornya. Lalu untuk CI1 sampai CI8 skornya, VSC skornya, BSC skornya, lalu untuk JIT skornya, menghasilkan data view seperti di gambar. Lalu klik analyze, diagnostik statistik, lalu untuk interpretasi datanya klik Y X1 sampai X4, lalu untuk datanya dependent, lalu setelah klik OK untuk uji normalitas deskriptif statistiknya menghasilkan data seperti ini. Lalu kita lanjut untuk variabel view-nya.
Nah, ini adalah output uji normalitas menggunakan grafik histogram. Terlihat pada penyebaran data residual yang membentuk struktur lonceng yang simetris dan mengikuti arah kelengkungan garis kurva normal secara presisi di sekitar titik 0. Kondisi visual ini diperkuat dengan nilai rata-rata atau mean sebesar 2,52 10 pangkat minus 7 11 yang mendekati 0, serta standar deviasi sebesar 0,985 dari total 100 sampel data. Dengan demikian dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi klasik normalitas sehingga data residual terdistribusi secara normal dan aman untuk digunakan dalam analisis statistik tahap selanjutnya. Oke, setelah itu kita akan menguji untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah salah satu metode uji statistik non-parametrik yang paling sering digunakan dalam statistika bisnis untuk menguji asumsi normalitas data. Seperti biasa, untuk datanya dari data view, kita ikutin aja untuk tutorialnya sesuai yang ada di gambar. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini menghasilkan data res_1, tapi kita bisa abaikan saja untuk data yang ini ya teman-teman, dan kita akan lanjut ke data yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa pilih non-parametric test karena kita akan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk datanya sesuai seperti data yang pertama, tapi kita pilih yang akhir karena ini untuk tes parabiliat listnya. Oke, berdasarkan hasil uji formalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh dari signifikansi atau ASM sig to tail sebesar 0,001. Selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas, adalah salah satu uji asumsi klasik yang wajib dilakukan dalam analisis regresi linear untuk statistika bisnis. Sederhananya, uji ini dilakukan untuk memeriksa apakah variabel pengganggu atau residual memiliki varian yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, ini terdapat nilai dari res 1, bisa diabaikan aja ya teman-teman. Bisa lanjut analyze untuk data yang keduanya. Nah, ini untuk range
expressionnya kita pakai data res 1 tadi. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, untuk uji heteroskedastisitas ini menggunakan metode Glasser pada tabel koefisien ya. Nah, sekarang sudah terlihat di layar untuk nilai res 2-nya. Maka untuk nilai signifikansi koefisiennya untuk variabel x1 sebesar 0,412 dan variabel x2-nya sebesar 0,357. Lalu untuk variabel x3-nya sebesar, nah ini untuk outputnya, untuk variabel x3-nya sebesar 0,938. Karena nilai signifikansi dari ketiga variabel independen tersebut secara keseluruhan berada jauh di atas ambang, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sama sekali tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini membuktikan bahwa varian dari nilai residual bersifat konstan atau homoskedastisitas sehingga asumsi klasik telah terpenuhi dan model regresi dinyatakan sangat layak untuk analisis prediksi bisnis selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan uji grafik scatter plot. Uji grafik scatter plot ini adalah salah satu metode visual grafis yang sangat populer digunakan dalam statistika bisnis untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi linear. Jika ada pertanyaan sebelumnya menguji uji Glasser sebagai pembuktian lewat angka kuantitatif, uji scatter plot ini adalah cara pembuktian lewat gambarnya kualitatif. Berdasarkan uji heteroskedastisitas menunjukkan secara visual grafik scatter plot ini menyebar titik-titiknya secara luas, acak dan merata, tidak ada tumpukan di satu titik, menyempit ataupun melebar. Kondisi ini membuktikan bahwa varian dari nilai residual pada model regresi bersifat konstan dan dapat diasumsikan bahwa klasik heteroskedastisitas ini sangat valid untuk digunakan. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik juga yang wajib digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Sederhananya, uji ini digunakan untuk memeriksa apakah di dalam model regresi ditemukan adanya hubungan persaudaraan atau korelasi yang kuat antara variabel independen dan juga variabel X. Di dalam model regresi yang baik, variabel-variabel X tidak boleh saling memengaruhi atau memiliki korelasi yang terlalu kuat. Nah, berikut adalah hasil output correlation. Hasil correlation ini data tidak menunjukkan nilai lebih besar dari 0,8 antara variabel independen yang akan diteliti. Jadi, kesimpulannya adalah tidak adanya correlation yang menunjukkan data terdeteksi multikolinearitas.
Selain hasil output correlation, ini juga dibuktikan dengan koefisien 3 variabel yang menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas. Selanjutnya kita akan uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah metode pengambilan keputusan dalam statistika yang digunakan untuk menguji apakah suatu dugaan atau klaim sementara hipotesis mengenai karakteristik populasi didukung oleh data sampel penelitian. Berdasarkan data di gambar sebesar 15,939 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00, maka ini bisa terlihat output uji F dalam bentuk ANOVA. Hasil pengujian ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi pada tabel model summary yang menunjukkan angka R square sebesar 0,0332, yang berarti seluruh variabel independen secara serentak mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 33,2%. Lalu untuk uji parsial atau uji T-nya pada tabel pada tabel koefisien diperoleh temuan penting sehingga mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi untuk signifikansi 0,042 yang menandakan bahwa X3 juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen Y karena nilai signifikansinya berada di bawah ambang batas normal 0,05. Lalu selanjutnya kita akan membacakan hasil uji koefisiensi determinasi pada tabel model summary yang diperoleh dari R square sebesar 0,0300 sudah terlihat pada layar. Sementara itu sisanya untuk sebesar 66,8% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar model penelitian ini. Maka dapat mengonfirmasi bahwa model regresi ini memiliki konsistensi yang cukup baik dalam memprediksi fenomena bisnis yang diteliti. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.